Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Anti dalam pelajaran IPS. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Materi yang akan kita pelajari adalah kenampakan alam dan pemanfaatannya. Perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu gambar apakah itu? Ya, gambar-gambar tersebut adalah contoh dari kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kenampakan alam daratan, dan selanjutnya ada kenampakan alam perairan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Beberapa kenampakan alam daratan. Yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Yang kedua ada bukit dan perbukitan. Yang ketiga ada dataran tinggi. Yang keempat ada dataran rendah. Yang kelima ada delta, keenam ada lembah, dan yang terakhir ada pantai. Dimulai dari gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Gunung dibagi menjadi dua, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan bebatuan. Sedangkan gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik. Kita masuk pada manfaat gunung bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan air. Yang kedua sebagai sarana rekreasi alam. Dan yang terakhir adalah gunung menghasilkan barang tambang seperti belerang. Kenampakan alam daratan yang selanjutnya adalah bukit dan perbukitan. Bukit merupakan bentang alam yang
Permukaan tanahnya lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Biasanya bukit memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Sedangkan perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Selanjutnya adalah manfaat bukit dan perbukitan bagi manusia. Yang pertama adalah sarana olahraga para layang dan pendakian. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk bertani. Yang ketiga adalah tempat penambangan batu kapur. Yang keempat adalah sebagai objek wisata. Dan yang terakhir adalah sebagai daerah resapan air. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Contoh kabupaten dan kota di Indonesia yang terletak di dataran tinggi yaitu Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Contoh dataran tinggi lainnya yang ada di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan masih banyak pula dataran tinggi yang ada di Indonesia. Pemanfaatan dataran tinggi. Yang pertama adalah sebagai lahan pertanian sayur seperti wortel, brokoli, dan kubis. Yang kedua adalah sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kina. Selanjutnya adalah sebagai lahan peternakan sapi penghasil susu. Selanjutnya sebagai area pemukiman penduduk. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Penampakan alam daratan yang selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran rendah. Yang pertama adalah sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, kacang panjang, timun, dan mangga. Selanjutnya adalah sebagai lahan perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit. Selanjutnya dijadikan sebagai lahan peternakan hewan unggas, mamalia, dan ikan. Kemudian dijadikan sebagai area perindustrian seperti pabrik dan perkantoran. Dan yang terakhir adalah sebagai area pemukiman penduduk. Penampakan alam daratan selanjutnya adalah delta. Delta merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau di daerah pertemuan aliran air sungai dan air laut. Selanjutnya ada lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan. Lembah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jurang. Jurang adalah lembah yang sisi-sisinya sempit, curam, dan terjal. Dan yang selanjutnya adalah lembah ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas di antara dua dindingnya yang berjauhan.
Pemanfaatan lembah. Biasanya yang dimanfaatkan adalah lembah ngarai, yaitu yang pertama sebagai objek wisata. Yang kedua yaitu sebagai lahan pertanian. Dan yang ketiga adalah sebagai area pemukiman penduduk. Yang terakhir adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Beberapa pemanfaatan pantai yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu sebagai objek wisata. Yang kedua sebagai lokasi tambak garam. Yang ketiga sebagai perkebunan kelapa. Yang keempat yaitu sebagai pemukiman bagi nelayan. Yang kelima yaitu sebagai pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Dan yang terakhir adalah tempat pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut. Kenampakan alam selanjutnya yaitu kenampakan alam perairan. Apa itu kenampakan alam perairan? Ayo kita pelajari bersama. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Ada beberapa kenampakan alam perairan yang berada di daratan dan ada pula yang tidak berada di daratan. Kenampakan alam perairan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah danau, yang kedua adalah rawa, yang ketiga sungai, dan yang keempat adalah laut. Kita masuk pada kenampakan alam perairan yang pertama yaitu danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air. Danau dibagi menjadi 2, yaitu ada danau tektonik dan ada danau vulkanik. Apa bedanya ya? Danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi. Sedangkan danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Manfaat danau bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu bisa dijadikan sebagai lahan budidaya ikan air tawar. Yang kedua yaitu sebagai sarana olahraga dayung dan kano. Manfaat danau selanjutnya yaitu adalah sebagai tempat rekreasi atau objek wisata. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat pengairan sawah atau yang biasa disebut dengan irigasi. Kenampakan alam perairan selanjutnya adalah rawa. Apa itu rawa? Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalaman rawa biasanya tidak sedalam danau atau sungai. Rawa juga biasanya berada di daerah dekat sungai atau pantai ya. Manfaat rawa bagi kehidupan. Yang pertama adalah sebagai tempat untuk masyarakat mencari ikan. Yang kedua adalah sebagai tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir pantai.
Selanjutnya adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu ke hilir. Hulu adalah pegunungan dan hilir adalah muara. Muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke air laut. Manfaat sungai yang dapat kita ketahui antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai tempat pengairan sawah atau yang biasa dikenal dengan irigasi. Yang kedua adalah sebagai tempat peternakan ikan berupa tambak. Yang ketiga adalah sebagai tempat perdagangan masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai sarana olahraga air, misalnya seperti arung jeram. Kemudian, sungai dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air. Dan yang terakhir adalah sungai dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kenampakan alam perairan yang terakhir adalah laut. Pernahkah kalian ke laut? Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra. Pemanfaatan laut. Yang pertama adalah sebagai tempat nelayan untuk mencari ikan. Yang kedua, apa ya? Yaitu sebagai sumber makanan laut. Selanjutnya adalah sebagai sarana olahraga air. Kemudian sebagai sarana perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana transportasi antar pulau. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah menyimak materi yang telah diajarkan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.